makin muda tentunya makin produktif. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik bisa destruktif juga. Di Asia, negara dengan populasi di atas 100 juta yang memiliki penduduk muda itu ada dua, hanya India dan Indonesia, di mana sekitar 70% daripada penduduknya di bawah usia 40 tahun. Di Indonesia khususnya 84% penduduk di Indonesia itu dalam usia produktif. Jadi ini sangat positif kalau bisa dimanfaatkan dengan baik. Kemudian 45% daripada penduduk Indonesia itu di bawah usia 24 tahun. Jadi kita penduduknya besar, ekonominya tumbuhnya tinggi, dan juga penduduknya berusia muda yang kalau dikelola dengan baik itu akan menjadi sangat-sangat produktif. Kemudian apalagi yang kita harus lihat potensi kekuatan nasional. Yang harus kita lihat di sini adalah sumber daripada pertumbuhan nasional itu digerakkan oleh apa? Nah, ini yang saya sebut momentum yang tepat bagi bangsa kita saat ini, karena 63% daripada pertumbuhan ekonomi nasional itu ditopang oleh domestik, konsumsi domestik. Jadi artinya apa? Kalau kita mempelajari pergerakan perekonomian global, itu sudah mulai terjadi krisis di Eropa yang tentunya pengaruhnya kemana-mana, termasuk Cina pun pertumbuhan ekonominya mulai melambat karena mereka tergantung dengan ekspor. India juga demikian, banyak negara di Asia seperti Jepang, Korea juga begitu, Amerika juga demikian. Tapi Indonesia mayoritas daripada pertumbuhan ekonominya ditopang oleh konsumsi domestik, yaitu sekitar 63%. Ya, ini satu hal yang sangat positif. Artinya ke depan bangsa kita ini memiliki momentum yang sangat baik. Di saat negara-negara di dunia ini sudah mulai terasa akibat adanya gejolak krisis global, kita tidak terlalu terkena imbasnya. Saya baca koran tadi pagi bahwa pertumbuhan kuartal ketiga itu sekitar 6,3%. Jadi kita masih tumbuh dengan baik. Kuartal kedua tahun 2012 sekitar 6,4%. Jadi kurang lebih inline atau sejalan dengan budget atau dengan APBN nasional. Dan ini adalah sangat positif. Dan yang ingin saya tambahkan di sini adalah hampir 90% dari pertumbuhan yang saya sebutkan tadi itu ditopang oleh private sector, ditopang oleh unsur swasta. Ini menarik sekali, karena artinya apa? Dengan apapun yang dirasakan oleh masyarakat saat ini, itu juga yang terus terang menggerakkan hati saya untuk terjun ke politik, bahwa ekonomi kita itu rentan krisis. Rentan krisisnya apa? Swasta kita itu cukup produktif dan efektif, yang mampu menggerakkan ekonomi nasional yang kontribusinya hampir 90% dari konsumsi domestik, yang merupakan kontribusi terbesar daripada pertumbuhan ekonomi. Yang pertama. Kemudian yang menarik lagi, swasta ini digerakkan oleh mayoritas middle class, jadi kelas menengah. Karena Indonesia memiliki jumlah kelas menengah yang sangat besar, yaitu sekitar 130 juta jiwa saat ini. Ya, jadi artinya sangat retail, tidak didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu. Nah, jadi ini yang juga menjelaskan kenapa waktu terjadi krisis tahun 98 di Indonesia, begitu cepatnya kita recover kembali. Ya, kita bisa balik menjadi baik, tumbuhnya tinggi, dan diperkirakan tahun 2020 jumlah middle class atau jumlah kelas menengah itu bisa mencapai kurang lebih sekitar 200 juta jiwa. Jadi hal yang sangat positif. Kemudian hal lain yang ingin saya tambahkan di sini adalah kalau kita lihat perkembangan internet ini menunjukkan betapa besar kontribusi daripada generasi muda di Indonesia. Internet Indonesia itu tumbuhnya 30-40% setiap tahun. Saat ini penetrasinya sudah 21%. Tahun 2015 diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar 37-40% dalam 3 tahun lagi. Dan bahkan kota Jakarta saat ini telah menjadi kota terbesar dengan
Facebook account di dunia. Jakarta dengan penetrasi